Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, kaum muslimin, bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesempatan untuk bisa hadir di masjid kita tercinta ini, Masjid Istiqomah Utara. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita akan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak dan ibu sekalian, saya akan membahas sedikit tentang tata cara sholat sesuai Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu niat dan takbiratul ihram. Niat dan takbiratul ihram ini sebaiknya digabung sesuai dengan hadis Abu Hurairah SAW. Di sini terlihat salah satu kata-katanya. Ini mohon maaf, materinya agak tebal karena saya tulis semua hadisnya, jadi biar kita tahu siapa perawinya, apakah hadisnya sahih atau tidak. Kalau biasanya terpotong-potong, kali ini saya tulis semuanya. Hadisnya itu qala idza qumtus shalah fakabbir. Ini Pak. Apabila engkau memulai sholat maka bertakbirlah. Jadi tidak ada di sini pakai usolli. Saya juga tahu hadisnya kok ya belum ada, tapi saya dari SD ya diajari usolli apa gitu kan, dari apa namanya, usolli fardhu duhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu subhi, usolli sunatan, macam-macam. Tapi dicari-cari kok hadisnya kok tidak ada. Nah, karena tidak ada, ya kita lihat hadis ini dari Abi Hurairah, Nabi SAW, yaitu dakhalal masjidil fadakhala. Jadi ada yang artinya ada di makalahnya panjenengan semua itu semuanya. Jadi ada orang yang disuruh sholat bolak-balik sama Rasulullah. Hadis ini sahih, disuruh bolak-balik sama Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah mentok orangnya itu tanya Rasulullah, ya Rasulullah ajarilah saya sholat. Maka ini dulu qala idza qumtu ila sholat fakabbir, berarti bertakbir, bukan usolli tapi bertakbir. Malah di sini ya Pak. Jadi saya kasih makalah ini, panjenengan kan semua sudah sholat puluhan tahun, sudah kebiasaan. Oh biasanya ya ini, kebiasaannya biasanya. Jadi panjangnya ibadah atau panjangnya bacaan tidak berbanding lurus dengan banyaknya pahala. Saya ulangi, panjangnya bacaan dalam sholat tidak berbanding lurus dengan pahala. Jadi, dua tapi pahalanya ya sedikit, bukan sedikit ya, maksudnya tidak sesuai Rasulullah. Bukan Pak, bukan kodowai. Kalau kodowai masih sama, ini malah tidak sesuai gitu. Tidak menjamin ya, betul karena itu. Saya lihat tadi waktu takbir Rasul kita bari dengan niat. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu kita mau sholat zuhur, mau aman-aman, mau sholat subuh ya tidak mungkin ya Pak. Umat hari ini Senin zuhur dan gitu. Dan selanjutnya itu doa iftitah. Doa iftitah ini banyak macamnya, hadisnya sahih semua. Ada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala. Itu yang terkenal dan banyak kita nonton. Ada hadis lain, ini wajahtu, hadisnya berbeda. Allahumma baik lagi, ada lagi hadis berbeda lagi. Silakan dipakai salah satu saja, jangan semuanya.
awal bait ini atau kabir atau ini wajah tuh. Saya lanjut aja ya, sudah. Nah, ini sunnah dibaca pun tidak apa-apa. Jadi kalau kesusu mau pergi atau ngejar kereta atau ngejar pesawat, bisa tidak usah dibaca, tidak apa-apa. Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah ini di makalah ada beberapa madhab, yaitu ada yang wajib membaca basmalah, ada yang tidak, ada yang bacaannya sir. Terus gimana kalau kita berimam dengan orang yang tidak membaca basmalah? Kita harus yakin bahwa imam itu membaca basmalah. Tidak kita mundur musola dhewe wah kira bismillah berarti kurang seayat. Padahal tidak, ada beberapa yang menghormati seperti di Saudi itu bismillahnya hampir tidak terdengar. Hampir tidak terdengar. Tapi kita harus yakin bahwa beliau membaca ayat pertama. Yakin dulu, karena kita berjamaah dengan juga. Kalau tidak mau ya tidak usah berjamaah. Harus sholat sendiri. Yakin dulu bahwa mereka membaca bismillah walaupun dalam hati walaupun sir. Soalnya baca Fatihah semua kayaknya bisa semua. Kita lanjut aja. Baca surat pendek. Nah, baca surat pendek ini sunnah. Boleh dibaca, boleh tidak, tetapi sunnahnya dibaca, anjuran utama. Dan Rasulullah pernah berkata ada beberapa surat pendek yang Rasulullah ngomong sendiri wajib, ya hampir tingkatannya hampir wajib. Yang pertama yaitu sholat qobliyah subuh. Rasulullah berkata surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Yang kedua Jumat subuh. Jumat subuh itu disunahkan karena Rasulullah sering sekali baca As-Sajdah dan Al-Insan. As-Sajdah dan Al-Insan. Rasulullah berkata sendiri. Terus Jumatan itu Rasulullah menyuruh kita untuk membaca surat imamnya, membaca surat Al-A'la dan Al-Wasiyah. Terus yang tadi itu sholat sholat gerhana itu disunahkan membaca surat Al-Baqarah. Untuk yang hafal ya, biasanya banyak yang tidak hafal karena ya ini anjuran ya. Sunnah itu Rasulullah berkata kalau tidak hafal ya tidak apa-apa, tapi kalau ada anjurannya lebih baik kita lakukan. Selanjutnya itu ruku. Nah, ruku ini Bapak sekalian sudah sering ruku dan sujud, baiknya subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma barik. Nah, saya membahas sedikit tentang tambahan wa bihamdi. Tambahan wa bihamdi ini ada di makalah juga dari depan ini. Penambahan ini dilakukan oleh 3 orang sahabat. Jadi kebetulan hadisnya semua lemah. Lemah itu mungkin tadi saya bilang panjangnya doa tidak berbanding lurus dengan banyaknya pahala. Kita baca subhan rabbiyal azim saja sudah cukup, sudah sempurna. Tidak usah pakai wa bihamdi. Karena apa? Karena hadisnya ini ada 3 riwayat ini, ada riwayatnya lemah. Jadi kalau ada orang yang hafalannya lemah, dia merawikan hadis itu diragukan. Kita juga tidak tahu ya Pak, saya juga daripada kita sudah panjang bacaannya tapi ragu-ragu diterima oleh Allah Banda, lebih baik sedikit saja tapi pasti. Ini ada 2 hadis, mau dipilih yang atas boleh, yang bawah boleh. Rasulullah berkata subhanarabbiyal azim 3 kali. Subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, atau subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma pilih. Banyak yang baca itu juga. Semua hadisnya sahih, monggo dipilih yang mana. Kita lanjut dengan i'tidal. I'tidal imamnya baca sami Allahu liman hamidah. Maknanya baca apa Pak? Rabbana walakal hamd. Tidak usah diulangi sami Allahu liman hamidah lagi. Kalau kecuali sholat sendiri, nah dibaca baru sami Allahu liman hamidah. Karena itu sesuai dengan hadis Rasulullah ini. Rabbana walakal hamd. Apabila yasma'u sami Allahu liman hamidah, atau apabila kamu mendengar imam baca sami Allahu liman hamidah, fayaqulu Rabbana walakal hamd. Ada tambahan kadang pernah Rasulullah sholat terus ada yang berkata, Rasulullah dengar hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi ada tambahan seperti itu. Rasulullah membiarkan dan Rasulullah berkata mereka berbalik, saya kurang apa hadisnya, intinya ada yang boleh seperti itu.
Rabbana walakal hamd hamdan thayyiban barakan fih. Tapi ada juga perorientis yang bilang, oh itu orang itu baru bersin. Setelah bersin dia membaca hamdan thayyiban barakan fih. Tapi Rasulullah berkata itu berpahala juga. Jadi bisa kasih tambahan, tidak pun tidak apa-apa. Selanjutnya sujud, ini Pak Abang sudah on, tapi tidak ada mic-nya yang dari laptop, jadi tidak bisa komunikasi. Saya lanjutkan Pak Abang, mohon maaf Pak Abang, ini untuk sujud sama Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, berarti juga sama seperti tadi, karena perawinya diragukan atau lemah, lebih baik ya. Kalau panjenengan tetap mau monggo ndak apa-apa, karena sudah sholat puluhan tahun, sudah kebiasaan, monggo ndak apa, cuma kebetulan kok mungkin kalau nemu hadis baru yang sahih, nah ndak apa-apa. Soalnya kita ini berdalil kepada Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti aku sholat. Nah, kita sudah tidak menangi Rasulullah juga, kita hanya percaya dengan hadis-hadis dari sahabat. Saya lanjutkan tentang sujud di antara dua sujud. Sujud itu ada beberapa hadis, ada 4 di makalah ya Pak. Itu ada Rabbi Fili, saya bacakan, Rabbi Fili warhamni wajibuni warzuqni warfa'ni. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, Allahumma fili warhamni wajibuni wahdini warzuqni, dari Tirmidzi. Terus yang ketiga yaitu Allahumma fili warhamni wa'atini warzuqni. Yang keempat, Rabbi firli. Dari keempat hadis ini tidak ada tambahan waqfu ani. Saya ulangi, dari keempat hadis sahih ini tidak ada tambahan waqfu ani. Jadi kalau kita biasa, jadi waktu sekolah ya Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni wahdini warzuqni wa'afini waqfu ani. Ternyata hadisnya tidak pakai semua waqfu ani semua. Kalau biasanya pakai waqfu ani, saya sarankan lebih baik ditinggalkan. Atau yang paling nomor 4 ini gampang, Rabbi firli. Gampang Pak, Rabbi firli selesai, singkat, padat, jelas, berpahala, sesuai sunnah Rasulullah. Kan urutannya Pak ya bingung ya Pak. Saya aja bingung Pak, hadis 1, 2, 3 ini untuk bingung. Nah, kalau macam-macam dah Rabbi firli dah cukup. Saya lanjutkan dengan at-tahiyat dan tasyahud. At-tahiyat kayaknya sama ya, at-tahiyatulillah itu hadis pertama. At-tahiyatulillah wassalatu wattayyibat, assalamualaikum ayuhan nabiyyu, dan selanjutnya hadis riwayat muttafaqun alaih. Terus yang kedua, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibalah. Yang kedua ini yang biasa kita baca, dan saya dari sekolah juga dapat yang ini. Yang atas soalnya kok karena tidak ngapal kemeneh swen. Yang atas sama hadisnya Pak, buat Pak. Oh alhamdulillah. Soalnya yang istimewa itu. Semua istimewa. Betul. Yang penting sesuai hadis Pak. Monggo pilihannya banyak. Nah, sholawat Nabi ini hadisnya banyak. Ada sekitar 7 hadis Pak, tak tulis kabeh. Dibuka aja Pak di wordnya. Oh, di word ya. Bacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa azwaji wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwaji wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Saya baca semua ya Pak, jadi kita bisa tahu. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Yang keempat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, yang kelima ini yang biasa kita baca. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang paling populer ini dan innaka Hamidum Majidnya 2 kali. Innaka Hamidum Majid. Yang 6 dan 7 sudah saya baca ya Pak. Nah ini dari ketujuh hadis ini tidak ada yang pakai Sayyidina. Tidak ada yang pakai Sayyidina. Saya ulangi ya Pak. Hadis ini berdasar dari perkataan Nabi yang diteruskan oleh para sahabat. Semua tidak pakai Sayyidina. Kembali lagi ke hadis yang pertama, yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti aku sholat. Nah, semua hadis ini perawinya tidak pakai Sayyidina. Jadi kesimpulannya, kalau saat sholat tidak usah pakai Sayyidina. Tetapi di luar sholat monggo Sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina sallallahu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk sholat itu lebih baik sesuai dengan hadis. Ini ada 7 macam Pak, monggo yang paling mudah yang mana, kalau bisa persis, jangan sampai tambahi, jangan dikurangi. Nah, yang paling populer ini Pak, tapi ditambahi innaka Hamidum Majidnya 2 kali. Bukan fil alamin al majid ya. Kalau fil alamin berarti Bapak ikut yang atasnya atau yang atasnya lagi. Silakan dipilih, ada 7. Saya tulis semua dan saya ada hadisnya dari siapa. Tapi kalau Bapak ada hadis lagi yang pakai Sayyidina, monggo enggak apa-apa. Tapi kalau saya kok belum nemu ya Pak. Soalnya apa? Perkataan ulama ini bukan syariat. Jadi nanti ada ulama-ulama yang ngasih ijazah. Kamu tak kasih ijazah, baca ini 1000 kali dapat ini, baca ini 1000 kali dapat ini. Nah, kecuali dari Nabi ya. Contoh, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam itu baca subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu akbar 100 kali, la ilaha illallah syarika lahu wa hamdu wa huwa 100 kali. Itu ada hadisnya, pahalanya banyak sekali Pak. Saya lupa hadisnya Pak. Tapi itu ada hadisnya, betul saya pernah baca 100 kali dapat ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Tapi kalau tidak sesuai, loh buat apa sudah banyak-banyak tidak sesuai hadis, kok iman-iman sudah capek tidak sesuai. Saya lanjutkan. Nah ini doa dari setelah selesai sholawat tadi ya. Wa idza tasyahhadu fa lasta'id billah arba yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar min fitnahi al-maut wa masih dajjal yang qalbi qulub tapi qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Saya kira sudah hafal semua. Itu disunahkan karena doa-doa yang terkabul itu doa saat sujud dan at-tahiyat akhir. Doa sujud dan at-tahiyat akhir. Tapi banyak orang keliru doa sujud dan doa at-tahiyat ini sunnah. Ya. Saat sujud kan kita suruh banyak berdoa, itu sunnah Nabi. Saat latihan di akhir kita juga suruh banyak berdoa, itu sunnah Nabi, betul kan Pak? Tetapi sunnah ini banyak dikerjakan, tapi wajibnya ditinggalkan. Contoh, kita sujud terakhir mau salam, mau atahiyat kan agak lama ya, kita berdoa ya. Wah kita berdoa panjang, padahal imamnya sudah berdiri, sudah bangun dari sujud dan atahiyat. Padahal kita mengikuti imam ini wajib. Saya ulangi, mengikuti imam ini wajib, tapi berdoa itu sunnah. Jadi kalau kita sujud sudah berdoa, yo sak waktu nih imam sujud ya, sujud berdiri, nah kita juga harus bangun dari sujud, itu wajib. Kalau mau sujud yang lama, mau gue sholat sunnah, sujud sak suwi ini nggak apa-apa. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Jadi ada yang sujudnya lama, betul sudah bangun ini imamnya, itu malah salah. Jadi sunnahnya dikerjakan wajib dengan ngoyak wedus kehilangan sapi. Ngoyak wedus kehilangan sapi. Ya, ya. Pasar pon. Ngoyak sate kehilangan wedus. Saya lanjutkan. Salam. Nah, ini banyak orang keliru ini salam. Salam. Ini dari Ibnu Umar. Rasulullah mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri hingga
putih pipinya terlihat, jadi agak kemari ya Pak, sampai orang samping terlihat pipinya. Terus saya Pak, nah, Rasulullah SAW mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, jadi begini terus begini, tidak berhenti di tengah. Kalau ini tulisannya ke kanan lalu berhenti lalu ke kiri, hadisnya gitu, nah bener. Tapi ini tidak Pak, ini hadisnya ya Pak, ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu ya berhenti di tengah Pak, tapi alangkah baiknya kalau kita tidak berhenti kan sesuai dengan hadis Ibnu Umar itu, ya maaf Ibnu Mas'ud. Saya juga ke tengah dulu Pak, tapi setelah tahu di sini ya saya tidak mau ke tengah. Kenapa? Ya ini seperti ini Pak, ke kanan dan ke kiri, ke kanan berdiri ke kiri, tidak apa-apa. Saya kira cukup ya Pak. Sudah saya diwani oleh Abang, masih suwi-suwi 15 menit katanya. Banyak diskusinya. Ya. Sesuai benar. Oh iya benar gedul. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas kesalahan. Monggo kalau mau diskusi, kita jawab pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.